Halo anak-anak, sekarang kita akan bahas ulangan kita yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu sebuah benda bermassa 20 gram. Ini anak-anak rubah dulu ke kilogram. Jadi dari 20 gram ke kilogram itu naik 3 tangga berarti kali 10 pangkat minus 3 atau 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,02. Jadi 20 gram itu sama dengan 0,02 kilogram. Ini ya. Dan bermuatan Ki dengan muatannya sebesar 0,5 mikrokolom, kemudian digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda pada jarak 15 cm diletakkan muatan Ki aksen dengan nilai muatannya 1 mikrokolom yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti gambar di bawah. Jika gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, nah tegangan tali itu sebesar berapa? Maksudnya begini, nah, benda bermuatan ini digantungkan, kemudian ada tali yang mengikat, menjaga si benda ini menjadi posisinya seperti ini, ya. Supaya benda ini posisinya seperti ini, maka berapa harus besar tegangan talinya, gayanya tegangan tali ini harus berapa agar bisa menahan benda yang bermuatan ini. Benda yang bermuatan ini dia akan dipengaruhi oleh muatan yang ini atau Ki aksen. Karena dia positif dan ini positif, maka hubungannya mereka berdua adalah tolak menolak. Maka arah panah Bulisa buatnya seperti ini, ya, karena mereka tolak menolak. Nah, si benda bermuatan ini juga memiliki massa. Punya massa berarti dia punya berat. Berat itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Massanya 2 kali 10 pangkat minus 2 kalikan dengan gravitasinya 10 berarti berat benda ini adalah 0,2. Arah berat benda ini menuju pusat bumi atau ke bawah gitu ya. Sehingga modelnya seperti ini. Satunya W, satunya lagi F. Gaya kolom antara Ki dengan Ki aksen. Nah, berarti besar tegangan tali ini sama dengan besar dari jumlah gaya kolom ini dengan berat benda. Jadi total atau resultan dari gaya ini sama dengan besarnya tegangan tali. Supaya tali ini bisa menahan benda ini agar berada pada posisi seperti ini. Gitu kan? Maka kita bisa mencari T sama dengan FR atau resultan dari kedua gaya ini, ya. Maka karena dia siku-siku gitu ya, untuk menghitung berapakah resultannya dengan prinsip vektor, maka kita bisa cari dengan F kuadrat ditambah dengan W kuadrat karena sudutnya siku-siku. Nah, cari dulu berapakah F kuadratnya gitu atau berapakah gaya kolom ini. Mencari gaya kolom ini berarti K dikali Ki aksen atau rumusnya K dikali Ki 1 kali Ki 2 per R kuadrat. R-nya ini 15 cm, rubah dulu ke meter menjadi 15 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Ki pertamanya 0,5 mikrokolom. Mikrokolom ke kolom itu menjadi 10 pangkat 6. Kalikan dengan 1 mikrokolom berarti 1 kali 10 pangkat minus 6 karena dirubah ke kolom. Dibagi 15 kali 10 pangkat minus 2 kemudian dikuadratkan. Ini 0,5, 0,nya Ibu coret dengan yang ini menjadi 10 pangkat 8. Ini kan berkurang 10-nya kan karena Ibu kalikan di sini. Jadi 9 kali 5 menjadi 45 kali 10 pangkat 8 min 6 menjadi 10 pangkat minus 12. Kemudian 15 kuadrat 225 10 pangkat minus 2 kuadrat 10 pangkat minus 4. Kita kecilkan ya kan, 225 dibagi 45 hasilnya 5 menjadi 1/5. 1/5 ini sama dengan 0,2. Maka hasilnya 0,2, 10 pangkat 8 dengan minus 12 ini menjadi 10 pangkat minus 4. Jadi 0,2 kali 10 pangkat minus 4, yang ini naik ke atas menjadi positif. Menjadi ini yang minus 4 naik ke atas menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat minus 4 dengan 10 pangkat 4 menjadi habis gitu ya. Jadi hasilnya 0,2.
Nah, 0,2 ini masukkan, kemudian kamu kuadratkan, kamu tambahkan dengan beratnya juga dikuadratkan. 0,2 kuadrat 0,04 tambahkan dengan 0,04 menjadi akar dari 0,08 yang hasilnya 0,08 gitu ya, dibulatkan menjadi 0,28. Jadi jawaban yang benar adalah yang C.